Tapi intinya Dajjal itu adalah kartu truf terakhir sebelum sejarah itu ditutup. Dan awal sejarah dimulai ketika iblis bicara seperti ini. Dan bid'ah. Kriteria bid'ah menurut siapa? Berarti dia merasa paling benar sendiri. Muslim yang lain dianggap tidak benar. Ini yang membuat kita ini semakin apa? Porak-poranda kayak sekarang. Dan itu masuk ke masjid-masjid. Dan bukan masjid di tempat-tempat kampung kumuh, tapi masjid di perumahan-perumahan besar. Kata-kata saya pedas. Kalau seandainya setelah ini saya nggak bicara di sini, nggak apa-apa, saya bisa. Tapi saya ngomong apa adanya. Merasa paling benar sendiri. Makanya kemarin tuh saya buat catatan ya di dalam Facebook saya. Mungkin ada yang sudah baca itu. Saya bicara soal, pertama itu soal anjing najis atau tidak najis. Ada yang sudah baca itu di Facebook saya, ya kan? Supaya saya membuat tulisan itu sebetulnya sederhana, supaya umat Islam itu saling toleran. Madhab Maliki berkaitan dengan anjing tidak najis, madhab Syafi'i najis. Padahal sumbernya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, tapi kenapa istidlalnya berbeda? Biarkan itu menjadi ijtihadi. Kalau kita menganggap orang Maliki itu anjing tidak najis, kalau kita bermakmum kepada orang madhab Maliki, berarti apakah bayangan kita begini? Waduh, sholat saya nggak sah, ini najisnya bertahun-tahun ini orang, karena pegang setiap hari najis, anjing. Apa begitu paman kita? Wah, bisa rusak ini Islam. Ini sederhana begini. Dan di sini Dajjal itu sudah bekerja untuk memecah belah kita. Hati-hati itu. Sekali lagi, Dajjal itu bisa nggak menggunakan ayat-ayat Tuhan? Bisa. Mbahnya Dajjal aja bicara begini, Sajaratul Hud wal mulk la yabla. Ini ungkapan firman Allah yang diputar-putar supaya Adam jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun diupayakan jauh satu dengan yang lain. Ini nggak benar, ini ahlus nur neraka semua kecuali kelompok saya yang ahli surga. Memang surga dikapling oleh kelompokmu sendiri. Seringkali kita luput dari kayak begini. Saya banyak fitnahan di mana-mana. Tapi biarkan, jangankan saya, Ustadz Adi Hidayat difitnah kayak begitu. Apalagi saya. Guru saya Imron difitnah macam-macam. Apalagi saya. Tapi inilah kewajiban saya untuk menyampaikan. Saya nggak ada kepentingan apa-apa. Saya hanya ingin supaya umat Islam itu bersatu, apapun madhabnya, apapun ritualnya, asal dengan Quran dan Sunnah. Pemahaman Sunnah itu bisa beda. Pemahaman Sunnah aja antara Syekh Albani dengan yang Syekh Utsaimin beda. Kalau Albani sami Allahu liman hamidah begini, itu bid'ah, harus begini. Tapi menurut Syekh yang lain, sami Allahu liman hamidah begini. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Anda mengatakan mana yang salah? Ayo, yang salah yang mana? Sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah di sini? Ayo, mana yang betul? Mana yang salah? Ayo. Kalau saya begitu, dua-duanya betul. Karena apa? Berkaitan dengan hadis yang sama, pemahamannya yang beda. Yang satu memahami kembalikan pada posisi semula. Oh, semulanya itu kan begini. Berarti kalau semulanya begini, kembalinya kemana? Ya ke sini. Itu pemahaman menurut yang Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Albani, enggak, kembalinya ke sini. Itu kan hadisnya sama, kok pemahamannya bisa beda? Ya nggak apa-apa. Wong itu pemahaman kok. Masalah begini-begini kan sama. Ayo, menggerak-gerakkan telunjuk itu. Mana yang betul? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas?
Semuanya benar. Jangan itu diperselisihkan. Kalau kita memperselisihkan sesuatu yang menyebabkan kita berpecah, di sini Dajjal sedang berkarya. Hati-hati saudara-saudara. Jadilah kaum muslimin itu merasa paling rendah iman, paling bahasa kita itu rendah hati. Jangan rendah diri ya, rendah hati. Jangan merasa paling benar. Supaya umat ini jangan dipecah-pecah lagi. Jadi sekali lagi, ini peringatan pertama. Nanti saya sambung dengan masalah Sulaiman ya. Itu nanti lebih khusus lagi itu, berkaitan dengan tragedi besar. Tapi ini bibitnya dulu. Bibitnya si Dajjal itu di mana? Di sini iblis mulai memainkan itu. Dan tidak akan rela si iblis ini. Nanti dia akan mewujudkan diri dalam bentuk Dajjal yang sebetulnya. Nah itu. Umat Islam nanti banyak yang tertipu atau enggak nanti pada saat Dajjal keluar. Yang tertipu itu yang imannya lemah. Apakah imannya yang lemah itu yang bisa yang melihat betul-betul mata fisiknya itu satu itu? Apa itu? Enggak. Orang yang imannya benar akan bisa melihat meskipun matanya dua, bisa tahu, enggak, ini Dajjal betul. Bukan dalam hal itu tulisan kafir secara fisik, enggak begitu. Ya mungkin itu perdebatan yang lebih khusus di antara para asatid. Tapi intinya Dajjal itu adalah kartu truf terakhir sebelum sejarah itu ditutup. Dan awal sejarah dimulai ketika iblis bicara seperti ini. Dan yang dia gunakan apa? Firman Allah atau bukan? Firman Allah. Hati-hati. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin sadar. Jagalah persatuan di antara kaum muslimin. Jangan merasa paling benar. Jangan mudah menuding-nuding orang. Supaya kita apa? Supaya kita bisa luluh hati kita ini. Bahwa kita ini menuju proses. Bukan final atas kebenaran. Apalagi mengklaim paling benar. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang semakin dituntun oleh Allah dalam jalan Shiratal Mustaqim ini. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ayo. Saya pangling kok siapa itu? Ya. Al-Masihud Dajjal dengan Isa Al-Masih. Oh, ya menarik tuh. Ya, ada dua pertanyaan. Kalau pertanyaan pertama, jawabannya begini. Tadi saya sudah mengatakan ada 3 kata kunci, ya. Ada kata Al-Masih, ada kata Dajjal, ada kata Isa. Ketiganya itu istilah asing yang diarabkan. Kalau supaya dalam pengetahuan itu sebetulnya bisa baca kitab yang ditulis oleh ulama salafus salih, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Atau secara sederhana di pesantren-pesantren diajarkan kitab beliau tafsirnya, yakni tafsir Jalalain. Nah, itu sederhana. Di situ dia ungkap banyak, tapi Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Itu kosakata, istilah-istilah yang sebetulnya bukan Arab tapi diarabkan. Seperti kata Firdaus, seperti kata apa lagi? Harut, Marut. Terus apa lagi misalnya? Termasuk kata Yusuf, termasuk kata Al-Masih itu sendiri. Sedangkan Dajjal itu secara kata tidak muncul dalam Quran. Tapi secara substansi sudah ada. Dan secara kata itu munculnya ada di dalam hadis. Dan hadis menyebutnya Dajjal Al-Masih atau Al-Masihud Dajjal. Bahasa Arabnya Mesiha Dagala atau Al-Masihud Dajjal. Nah, kenapa kok ada kemiripan? Yang satu disebut Isa Al-Masih, yang satu disebut Masihud Dajjal. Nah, begini. Nah, ini mau nggak mau harus bicara mengenai sejarah Bani Israel. Makanya di dalam Al-Quran itu aneh. Di dalam Al-Quran itu, kalau kita lihat Al-Baqarah ya, itu yang pertama kali dijelaskan itu adalah komunitas yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bangsa yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut Bani Israel. Tapi ketika bicara Bani Adam baru kemudian di tengah-tengahnya bicara mengenai Ibrahim. Oh, ini menarik itu sebetulnya. Itu bisa baca buku seorang mu'alaf, bagus tuh bukunya. Judulnya Structure and Quranic Interpretation. Seorang mu'alaf namanya Raymond Ferin. Dia seorang ahli bahasa Arab dan dia mu'alaf dan dia mempelajari Al-Quran dan dia tertarik dengan Islam gara-gara Al-Quran itu sendiri. Jadi bicara mengenai struktur bahasa di dalam Al-Quran itu seperti apa. Kalau nggak salah dulu saya pernah bicara mengenai Yusuf, kalau nggak salah di sini, atau lupa. Yusuf itu terletak pada surah yang ke-12, betul? Bicara mengenai 12 saudaranya, betul? Dan juga bicara mengenai 12 episode. Episode 1 terkait dengan episode 12, episode 2 terkait dengan episode 11, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan struktur. Itu yang dibedah dalam bukunya Raymond Ferin, judulnya Structure and Quranic Interpretation. Dia seorang profesor, associate professor in Arabic Studies at American University of Kuwait. Jadi dia seorang ilmuwan di bidang bahasa Arabnya sendiri. Nah, kembali pada pertanyaan tadi. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu Al-Masihud Dajjal, dalam hadis Al-Masihud Dajjal dikaitkan dengan Mesiha Dagala atau Masihud Dajjal dengan Isa Al-Masih, dikaitkan dengan itu keduanya. Ada apa? Ini lagi-lagi rujukannya ke Bani Israel. Karena Isa Al-Masih itu dari Bani Israel, dan itu yang sebetulnya yang benar, tapi umat Yahudi menerima atau menolaknya? Menolaknya. Padahal Al-Masih itu yang benar ya dia, bukan yang lain. Harapan orang-orang Yahudi itu, ini manusia adalah keturunan Sulaiman, keturunan dari Daud, dan juga keturunan dari Adam. Dia yang nanti akan membuat kerajaan Israel itu menjadi kerajaan yang seperti kerajaan Sulaiman. Itu maunya mereka begitu. Dan mereka menginginkan nasabnya, ini lagi-lagi ya, saya punya kitab orang Yahudi sendiri, rabi yang diotoritaskan. Beliau menulis buku judulnya Igrot Harambam, tulisan dari Rebbe Moshe bin Maimun. Dia menetapkan dan dia menjadi rujukan semua kaum Yahudi sedunia bahwa Al-Masih yang mereka minta, Mosiah yang mereka minta, itu nasabnya dari garis ayah. Garis ayah, ya. Garis ayah berarti dari bapak atau ibu? Bapak. Tapi menurut Quran, Al-Masih itu nasabnya bukan dari garis ayah, tapi garis ibu. Keturunan siapa dia? Maryam. Itu yang mereka tidak inginkan. Jadi antara ketetapan Allah dengan agenda mereka sama atau enggak? Enggak sama. Ya, enggak sama. Jadi mereka sampai hari ini, mereka menolak, menganggap bahwa Isa Al-Masih itu palsu. Kenapa? Pertama, dari garis ibu itu kalau bahasa kita ecek-ecek, bahasa kita ecek-ecek, gak ada artinya. Kita inginkan dari garis bapak. Hati-hati, kadang manusia itu punya agenda kayak begini. Nah, itu watak-watak Yahudi itu. Jadi kalau agendanya tidak sesuai dengan Allah, ditolak. Makanya sampai dalam Quran, wa qauluhum inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam. Nah, ini penegasan. Sesungguhnya kami telah membunuh siapa? Al-Masih. Loh, kok aneh? Mereka kan menginginkan Al-Masih. Tapi kenapa kok mereka membunuhnya? Karena mereka berkata, ini Al-Masih palsu. Buktinya di mana? Dia keturunan Ibnu Maryam. Jadi itu bukan pernyataan setuju, tapi pernyataan ngeledek. Kami telah membunuh Al-Masih. Itu loh, yang namanya Isa. Itu loh anaknya si manusia perempuan yang bernama Maryam itu. Maksudnya begitu. Paham ya?